Halo, perkenalkan nama saya Sarce Malarangkoli. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Memberdayakan Masyarakat dari Kelurahan tentunya. Sangat mengharapkan teman-teman bisa membantu menganalisa data masyarakat miskin penerima bantuan sosial pada setiap wilayah kelurahan di Kota Kupang ini. Dalam hal ini, data-data lengkap terkait penduduk miskin sebagai objek data analisis. Ini akan saya berikan kepada teman-teman untuk dianalisis lebih lanjut. Mengapa perlu dilakukan analisa terhadap objek data tersebut? Apa pentingnya? Tentunya objek data ini sangat penting untuk dianalisa. Hal ini dikarenakan 1. Dari hasil data ini akan menjadi acuan bagi kami agar lebih teliti dan memahami faktor-faktor penting menentu masyarakat yang dapat dikatakan layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Permasalahannya, mengingat masih ada kesalahan dalam penentuan masyarakat miskin terutama di daerah kelurahan-kelurahan terpencil, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan dalam pembagian bantuan sosial. Kedua, kami sebagai pihak pemerintah yang turut serta bertanggung jawab dalam penanggungan masyarakat miskin sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dapat menemani sistem database pendataan masyarakat miskin agar lebih efisien dan efektif dilihat dari banyaknya data yang tersedia. Mengingat permasalahan yang masih terjadi, sehingga saat ini diperlukan waktu yang relatif cukup lama dalam pendataan karena sistem database yang belum ternormalisasi dengan baik, sehingga banyak data yang harus kami isikan manual melalui Excel secara berulang kali. Yang ketiga, selain itu, melalui analisis ini, kami juga dapat mengetahui pemetaan lokasi sebarang masyarakat miskin per kelurahan di Kota Kupang, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, terkhusus sebagai masukan untuk pemahaman dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada setiap kelurahan. Berdasarkan permasalahan, masih belum diketahui pemetaan sebaran masyarakat miskin untuk setiap wilayah, sehingga belum ada upaya penanggulangan dari pihak pemerintah kelurahan. Wah, ternyata berdasarkan pemaparan sebelumnya oleh pihak aparatur kelurahan, analisis data ini sangat penting dan juga memberikan begitu banyak manfaat bagi mereka. Perkenalkan, nama saya di sini Olivia Tavares. Saya di sini bertindak sebagai seorang data engineer. Di sini saya membantu teman-teman saya dalam mengambil data, kemudian menentukan dasar analisa data, serta menggambarkan alur kronologi analisa data yang didapat. Lalu dalam studi kasus ini, sumber datanya didapatkan melalui apa saja ya? Yang pertama melalui observasi, dan yang kedua melalui wawancara secara langsung pada salah satu aparatur kantor Kelurahan Kayu Putih dengan format data yang didapat yaitu dalam bentuk file data Excel atau XLS dengan dua file data mentah. Yang pertama, data masyarakat miskin penerima bantuan sosial, dan yang kedua, data kependudukan Kota Kupang pada tahun 2020. Berikut ditampilkan file-file data yang berhasil didapatkan. Lalu, bagaimana keragaman data yang diperoleh dalam kedua file Excel tersebut? Nah, dalam kedua file tersebut, salah satunya ada data teks, yaitu seperti nama, jenis pekerjaan, pendidikan akhir, nama orang tua, dan lain sebagainya. Seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.
Selain itu, ada pula data numerik. Data numerik ini contohnya seperti jumlah tanggungan, nomor RT, nomor RW, nomor KK, dan lain sebagainya. Nah, data-data mentah ini selanjutnya masih perlu nih untuk diolah menjadi sebuah database relasi untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu, seperti yang telah disampaikan tadi, analisis terhadap data penduduk miskin ini sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan melalui analisa ini dapat diketahui macam kriteria dalam menentukan masyarakat penerima bantuan sosial, kemudian membantu menentukan model database yang tepat dalam mendata masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu berdasarkan hasil, dapat diketahui pula pemetaan lokasi sebaran masyarakat miskin dalam lingkupan hutan terkhusus, sekaligus dapat menjadi masukan untuk pihak pemerintah. Dan yang terakhir, hasil dari analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pengambil kebijakan guna mengurangi angka kemiskinan di kelurahan terkait. Misalkan nih, apabila didapati banyaknya penduduk miskin di kelurahan tersebut dikarenakan oleh faktor pendidikan yang rendah. Data tersebut kan ada pendidikan akhir. Maka dari hasil analisis ini, pemerintah dapat mengupayakan untuk peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat di daerah kelurahan tersebut. Lalu, apa saja sih regulasi atau dasar-dasar peraturan yang digunakan dalam melakukan analisa data ini? Tentu ada. Yang pertama, dasar hukum. Nah, dasar hukum ini kami dapatkan melalui sumber web Badan Pusat Statistik atau BPS yang telah diberikan kewenangan dalam pemetaan angka kemiskinan. Adapun aturan atau dasar dalam menganalisis data ditampilkan pada gambar berikut ini. Nah, berikut ini merupakan gambar dasar yang kami gunakan dalam menentukan kriteria masyarakat miskin. Jadi seharusnya dalam database tersebut ada nih field-field yang berisi luas lantai bangunan, kemudian sumber penghasilannya, akhir pekerjaannya atau pendidikannya. Seharusnya ada beberapa data yang tertera dalam kriteria tersebut. Apabila tidak, maka tentu perlu pembenahan untuk penambahan rincian data tabel. Dasar selanjutnya dalam melakukan analisis ini didukung oleh Peraturan Nomor 15 dalam upaya menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia. Berikut ditampilkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018. Nah, regulasi-regulasi dan peraturan ini yang kami gunakan dan mendasari analisis angka kemiskinan penduduk. Berdasarkan hasil yang akan didapat, tentunya akan membantu dalam menanggulangi angka kemiskinan, secara otomatis menjadi satu bentuk masukan bagi pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan daerah yang terdampak tersebut. Nah, selanjutnya masih tugas saya nih. Untuk alur kronologi dalam menganalisa data, itu seperti apa sih langkah-langkah dalam menganalisis data? Ditampilkan pada gambar berikut. Jadi kami itu mulai dari awal dengan melakukan studi literatur. Nah, studi literatur ini kami kumpulkan berbagai macam referensi sebagai landasan dasar dan kerangka berpikir terkait analisis data penduduk miskin. Dari mana saja kami dapatkan? Ya dari jurnal, artikel, buku, dan situs web. Selanjutnya, kami kemudian mengidentifikasi permasalahan. Tahu merumuskan masalah yang tengah dihadapi. Kira-kira masalah apa saja yang tengah terjadi nih? Nah, berikut ditampilkan hasil dari identifikasi poin-poin masalah berdasarkan penyampaian dari pihak aparatur kelurahan sendiri. Lalu, tujuan menganalisis data ini apa? Itu harus kita tentukan terlebih dahulu, dan ini juga telah disampaikan pada awal sesi tadi. Selanjutnya, kami mengumpulkan data. Nah, data-data penunjang dari analisis kami dapatkan melalui observasi dan wawancara.
kami mendapatkan data mentah dalam format XLS atau Excel yang terbagi dalam dua macam data B dan data A. Selanjutnya, setelah mendapatkan kedua data tersebut, kami lalu melakukan pre-processing data atau pengolahan data. Lalu bagaimana cara-cara kami melakukan pengolahan data tersebut? Berikut ditampilkan dalam ilustrasi video berikut ini. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan pre-processing data atau pengolahan data. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, di sini untuk file database yang didapat ada terdiri atas dua data, yaitu data B dan data A. Kedua data yang saya tunjukkan berikut ini sebagai data B, dan selanjutnya untuk data A seperti yang telah saya tampilkan. Nah, selanjutnya akan dilakukan filtering data. Pertama-tama saya akan membuka untuk laporan verifikasi PBI ini sebagai data A. Nah, data A yaitu data masyarakat miskin penerima bantuan sosial tahun 2020 dalam satu lingkup kelurahan, yaitu Kelurahan Kayu Putih untuk bulan Agustus, dengan total sebanyak 729 data masyarakat. Berikut saya tampilkan data-data dari masyarakat yang kemungkinan menerima bantuan sosial. Berdasarkan data ini, kami kemudian melakukan filtering data sesuai dengan checklist data mentah yang ada pada file Excel ini. Mulai dari checklist data-data masyarakat yang diusulkan, kemudian ada checklist untuk data yang sudah meninggal, pindah, tidak ditemukan, dinyatakan mampu, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hasil filtering data pada data A ini, didapatkan data untuk masyarakat miskin yang diusulkan itu sebanyak 219 data. Kemudian, yang tidak ditemukan sebanyak 193. Yang pindah sebanyak 37 data. Yang mampu 184 data. Yang meninggal 6 data masyarakat. Yang masih di verbal dan menunggu data dari RT sebanyak 90 data. Dan dari total data yang sebanyak 729 data ini. Selanjutnya, setelah data A telah berhasil difiltering, berlanjut untuk data B, yaitu data kependudukan Kota Kupang, yang kemungkinan menerima bantuan sosial juga. Nah, berikut untuk data-datanya. Data-data yang ditampilkan sangat banyak, oleh karena ini melingkupi satu Kota Kupang ya, untuk setiap kelurahan yang berada di dalam lingkup Kota Kupang. Dari hasil data tersebut kemudian kami lakukan filtering data. Oke. Nah, seperti yang ditampilkan, ada berbagai macam kelurahan yang telah didata di sini, mulai dari air mata, air nona, alak, baku nase, dan lain sebagainya. Jika kita ingin memfilter datanya, tinggal memilih saja, dan kemudian klik OK. Maka secara otomatis akan langsung terfilter data-data dari masyarakat yang ingin kita analisis dalam kelurahan tersebut. Di sini sudah tersedia kira-kira apa dia belum bekerja, dia mengurus rumah tangga, dia adalah seorang petani. Jadi ada detail jenis pekerjaan, kemudian riwayat pendidikannya, agama, nama, nomor KK, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan filtering data, maka akan dilakukan cleaning data. Nah, cleaning data ini artinya menghapus data-data yang tidak dibutuhkan atau tidak penting dalam analisa data yang akan dilakukan. Untuk cleaning data ini saya serahkan pada teman
saya Pak Baskoro untuk melanjutkan penjelasannya. Baik, saya sebagai data analis akan memulai menjelaskan tahapan dalam pre-processing data setelah dilakukan filtering terhadap kedua data atau raw data yang telah diterima. Selain melakukan filtering data, sebelumnya kita akan melakukan cleaning terhadap raw data yang kita telah terima. Pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan cleaning terhadap data-data yang kosong. Data yang diterima akan dibersihkan dari data-data yang tidak memiliki input atau value. Hal ini untuk memastikan bahwa semua data terisi, valid, dan dapat diolah nantinya, seperti ditampilkan pada tabel berikut ini. Dilihat di sini beberapa data hanya terdapat tanda strip saja tanpa ada value atau data yang berarti. Data-data inilah yang kemudian akan kita hapuskan. Nah, pada tahapan ini ditemukan sebanyak 8% record yang memiliki data kosong atau tidak terisi. Kesemuanya ini nanti akan dihapus untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan valid, terisi, dan dapat diolah nantinya. Tahap selanjutnya adalah menghilangkan kolom-kolom yang tidak berkaitan atau tidak memiliki relevansi dengan analisa data yang akan kita lakukan. Pada tahapan ini dilakukan penghapusan kolom-kolom yang tidak memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan. Ini adalah kolom nama ibu, nama ayah, dan agama. Ketiga kolom ini tidak memiliki relevansi sama sekali terhadap penelitian yang akan dilakukan. Karena itu, kolom ini akan dihapus untuk memudahkan pembacaan data dan efisiensi analisa data. Langkah selanjutnya pada pembersihan data adalah pembersihan data terduplikasi. Pada tahapan kali ini, kita akan melakukan pencarian kolom yang memiliki data yang sama sehingga tidak dapat digunakan sebagai analisa data. Dari data yang ada, kolom nomor keluarga memiliki input yang banyak terduplikasi sehingga menyulitkan dalam analisa data itu sendiri. Oleh karena itu, kolom ini akan dihapuskan seperti terlihat pada gambar berikut. Tahap selanjutnya adalah penambahan data yang tidak ada dan merupakan salah satu faktor penentu masyarakat miskin itu sendiri. Nah, pada tahapan kali ini kita dapati bahwa dalam data A tadi, yaitu data masyarakat miskin penerima bantuan sosial di Kelurahan Kayu Putih, seharusnya dicantumkan tabel-tabel penunjang seperti keadaan tempat tinggal, kemudian besaran penghasilan, serta aset yang dimiliki agar lebih memperkuat dalam penentuan penerimaan bantuan pada rakyat miskin itu. Nah, di sini pada tabel ini bisa kita lihat data yang telah kita masukkan. Pada data-data ini tentunya sebelum penggabungan kedua data yang kita lakukan, kita harus melakukan cleaning di kedua data tersebut, baru kemudian kita gabungkan. Pada tahapan kali ini data yang digabungkan dalam bentuk Excel file. Nah, untuk mampu kita import ke SQL file, kita perlu mengubahnya ke CSV file atau comma separated value. Setelah kita lakukan tadi, akan mampu kita import ke dalam SQL file. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan, salah satunya menggunakan website yang sudah banyak tersedia, atau bisa kita gunakan langsung dari phpMyAdmin, atau kalau beberapa orang yang mengimport dari Microsoft SQL Server, kita juga bisa melakukannya dengan tool yang telah tersedia. Pada gambar ini kita perlihatkan bagaimana cara mengimport dari phpMyAdmin. Di sini kita tinggal memilih file dari CSV file tersebut, kemudian kita tinggal mengimportnya ke dalam database yang telah ada. Oleh karena itu penting bagi kita sebelum mengimport data CSV file, kita memastikan bahwa data tersebut valid dan tidak ada data-data yang ambigu atau value-value yang tidak diinginkan, karena nanti akan menyusahkan kita atau memberikan error waktu kita import ke SQL file. Nah, setelah kita import data ini ke SQL file, perlu kita normalisasi. Tahap selanjutnya adalah melihat tipe data itu harus sesuai dengan data yang akan kita inputkan nanti. Misalnya di sini ada NIK yang merupakan primary key, nama. Di sini bisa kita lihat bahwa nama merupakan varchar 50, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, di sini jenisnya merupakan teks, kemudian tanggal lahirnya date atau hari dan tanggal, kemudian ada nomor KK,
pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat, dan nomor keluarga. Kemudian pada tahap kedua yaitu kita melihat tabel kartu keluarga atau entitas kartu keluarga. Kalau kita lihat di sini bahwa di sini terdapat nomor KK yang merupakan pramigri, kemudian nama kepala keluarga dan nomor kelurahan. Nah, nomor kelurahan ini nanti akan menjadi tabel C yang merupakan atribut kelurahan. Pada tabel C ini kita akan mendefinisikan nomor kelurahan ini menjadi nama kelurahan. Jadi pada nanti tabel B kita tinggal memanggil nomor kelurahan itu sendiri. Jika tabel ini merupakan tabel awal yang terbentuk dan saling berinteraksi di antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisa database pada Excel sebelumnya. Dan itu memiliki 11 entitas atau kolom dan 65.375 data entry atau baris seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita melakukan query yang dieksekusi di MySQL. Kita bisa dilihat di sini bahwa di sini ada 65.375 rows. Artinya di sini data entry-nya ada 65.375. Ini setelah kita bersihkan datanya sendiri. Nah, database yang dibuat dengan import data dari Excel file memiliki struktur yang sama dengan file itu sendiri, sehingga hanya terdapat satu atribut untuk keseluruhan database. Oleh karena itu, kami melakukan normalisasi untuk mengoptimalisasi database ini. Nah, untuk penjelasan bagaimana kita mengoptimalisasi dan menormalisasi database yang ada, ini akan dijelaskan oleh data analis yang kedua, yaitu Mas Agung. Oleh karena itu, saya persilahkan kepada Mas Agung untuk menjelaskan normalisasi dan optimasi pada database itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Susanto. Saya di sini bertindak sebagai data analis 2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Pak Baskoro selaku data analis 1 untuk langkah selanjutnya dalam analisa data. Berdasarkan tampilan database SQL awal yang telah dijelaskan oleh Pak Baskoro, di mana terdiri dari 3 tabel dalam database tersebut, dengan tampilan relasi database awal sebagai berikut. Untuk tabel biodata penduduk, tabel keluarga, dan tabel kelurahan. Nah, berdasarkan relasi database ini dapat dilihat terlalu banyak field pada tabel biodata penduduk. Selain itu, banyak redundansi data yang terlihat dalam rincian isi tabelnya. Sebagai contoh pada tabel PDDK akhir pekerjaan alamat. Mengapa dikatakan field ini menyebabkan redundansi data? Dapat ditampilkan pada gambar berikut. Seperti yang terlihat, apabila ketiga field tersebut tidak dipecah dari tabel biodata penduduk, maka setiap kali dilakukan penambahan data yang sama harus diketik kembali. Nah, jadi secara berulang-ulang akan dilakukan pengetikan. Hal ini tentu menyebabkan struktur database menjadi tidak efisien. Selain itu, seharusnya tabel ini harus disesuaikan dengan peraturan serta kategori dari masyarakat miskin yang layak menerima bantuan, sehingga daftar pekerja serta pendidikan harus didefinisikan dalam satu tabel tersendiri. Lalu untuk alamat, seperti yang terlihat pada tabel alamat, tidak tertulis secara mendetail, sehingga banyak rincian diulang-ulang. Menurut saran kami, sebaiknya alamat dibuatkan tabel tersendiri, dan isikan nama lokasi dari alamat per satu kelurahan, sehingga dengan dilakukannya normalisasi, akan lebih mengoptimalkan efisiensi dari database ini. Proses penormalisasian database dilakukan dengan memecah field PDDK akhir pekerjaan alamat menjadi tabel-tabel baru dan direlasikan dengan tabel-tabel yang ada dan menghasilkan bentuk relasi akhir seperti gambar berikut. Berikut untuk hasil normalisasi dapat dilihat tabel biodata penduduk menjadi lebih ringkas. Normalisasi ini tidak menghilangkan rincian data apapun dari database relasi awal, di mana biodata penduduk berisi dengan tabel pekerja yang telah diformat harus sesuai dengan ketentuan masyarakat yang layak menerima bantuan pendidikan. Kemudian dengan tabel kartu keluarga detail alamat dihilangkan dari tabel biodata dan dimasukkan pada tabel kartu keluarga. Dengan begitu, apabila dilakukan pencarian penduduk secara otomatis dapat diketahui lokasi alamat serta kelurahan dari penduduk tersebut. Baik, setelah berhasil dilakukan normalisasi, kemudian langkah-langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa data berdasarkan kedua field data mentah yang didapat.
Di sini kami melakukan analisa penduduk miskin berdasarkan 1. Jumlah keseluruhan penduduk per kelurahan, 2. Jumlah pengangguran dilihat dari tabel pekerja dan dihubungkan dengan presentasi kemiskinan apakah berbanding lurus atau tidak, 3. Pendidikan akhir dilihat dari tabel pendidikan sehingga dapat diketahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan dalam lingkup kelurahan tersebut. Baik, untuk bagian display data dan kesimpulan akhir dari analisa data ini akan dilanjutkan oleh Pak Firdaus selaku ahli matematika dan statistik yang akan memetakan hasil akhir dari analisa. Melanjutkan pemaparan dari Bapak Agung, saya Muhammad Firdaus Abdi. Saya di sini bertindak sebagai ahli matematika dan statistik. Dan juga saya akan memetakan hasil akhir dari analisis. Berdasarkan poin-poin analisa data yang dijabarkan oleh data analis 2, saya akan menampilkan hasil analis yang dilakukan pada kedua rincian database tersebut. Yang pertama, dalam menganalisa jumlah keseluruhan perbandingan kemiskinan per kelurahan yang tersaji pada grafik ini. Yang pertama, Kelurahan Air Mata terdapat 36.321 data. Air Nona 8.657. Bakunase 7.058. Bakunase 2 5.701. Fontaine 2.481. Pasir Panjang 35. Solor 362 dan Todikisar 1493. Dari data tersebut, penerima bantuan raskin terbesar yaitu pada Kelurahan Air Mata, sedangkan penerima bantuan raskin terkecil yaitu Kelurahan Pasir Panjang, yang dimana hanya sebanyak 35 masyarakat penerima saja. Mendapatkan data tersebut, proses query yang kami lakukan yaitu sebagai berikut. Hasil query ini akan menampilkan Kelurahan Air Mata dengan jumlah entry terdapat pada pojok kanan bawah seperti pada gambar berikut. Kedua, dalam menganalisa jumlah pengangguran, dilihat dari tabel pekerjaan dan hubungan dengan persentasi kemiskinan, apakah berbanding lurus atau tidak, dan didapatkan hasil sebagai berikut, yang dilakukan dari melihat besaran tingkat pengangguran yang ada pada setiap kelurahan untuk menentukan korelasi dengan pembagian raskin. Berikut grafik jumlah pengangguran. Yang pertama, pada Kelurahan Air Mata terdapat 9.280 data. Air Nona 1.872. Bakunase 1.488. Bakunase 2 1.399. Fontaine 453. Pasir Panjang 4. Solor 795. Tode Kisar 224. Seperti yang terlihat pada grafik, Kelurahan Air Mata memiliki jumlah pengangguran terbesar dan Kelurahan Pasir Panjang pengangguran saja. Hal ini membuktikan korelasi antara penerima bantuan raskin dan jumlah pengangguran sudah sesuai atau berbanding lurus. Selanjutnya, untuk mendapatkan data tersebut, proses query yang kami lakukan sebagai berikut. Hasil dari query ini akan menampilkan seluruh kolom untuk Kelurahan Air Mata yang belum atau tidak bekerja seperti pada gambar berikut. Yang terakhir, menganalisa pengaruh tingkat pendidikan akhir terhadap jumlah kemiskinan. Dilihat dari tabel pendidikan, sehingga dapat diketahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan kemiskinan dalam lingkupan kelurahan tersebut. Berikut grafik datanya. Yang pertama, Kelurahan Air Mata. Terdapat 33.078. Air Nona 7.612.
Bakunase 6.353, Bakunase 2 5.160, Fontaine 2.208, Pasir Panjang 33, Solor 3.290, Tode Kaisar 1.254. Dilihat pada grafik, dari mengkorelasikan antara pendidikan terakhir dengan jumlah warga yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Bisa dilihat dari data berikut bahwa 33.078 orang di Kelurahan Air Mata tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan pada Kelurahan Pasir Panjang hanya terdapat 33 orang saja. Hal ini menguatkan hipotesa penulis bahwa pendidikan tinggi memberikan kesempatan kerja kepada penduduk dan menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mendapatkan data tersebut, berikut proses query yang kami lakukan. Hasil dari query ini akan menampilkan seluruh kolom untuk Kelurahan Air Mata dengan jumlah entry terdapat pada pojok kanan bawah, seperti pada gambar berikut. Berikut gambar sebaran penduduk berdasarkan data dari DTKS. Berdasarkan setiap bentuk hasil dari pengujian yang telah dilakukan tersebut, maka ditemukan akar permasalahan dari analisa data, yaitu faktor utama berdasarkan kedua data yang menyebabkan banyaknya masyarakat miskin. Yang pertama, jumlah pengangguran yang tinggi pada wilayah kelurahan terkait, terutama kelurahan Air Mata. Yang kedua, masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga tentu akan selaras dengan jumlah kemiskinan serta pengangguran yang semakin meningkat apabila belum ditanggulangi lebih lanjut. Sedangkan permasalahan dari sisi struktur data, yang pertama, masih terdapat banyak field yang seharusnya ada pada database masyarakat miskin penerima bantuan sosial tersebut. Sesuai ketentuan 14, kriteria penentuan masyarakat miskin. Sehingga tentu banyak terjadi kesalahan dalam pembagian bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang tidak seharusnya menerima bantuan. Yang kedua, database belum efisien sehingga perlu diperbaiki sesuai dengan normalisasi yang dihasilkan. Rekomendasi. Yang pertama, memperluas lapangan kerja terutama pada Kelurahan Air Mata yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan pada wilayah kelurahan tersebut. Yang kedua, memberikan bantuan pendidikan akademik baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga tentunya akan lebih mudah dalam pencarian pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, memperbaiki sistem basis data pendataan masyarakat miskin agar selaras dengan kriteria sehingga bantuan dapat secara khusus terdistribusikan kepada pihak masyarakat yang lebih membutuhkan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.